Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi Dinas Pendidikan akan memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2023-2024. Dan untuk itu setiap tahun ajaran baru tentunya pemerintah memperlakukan yang namanya penerimaan peserta didik baru, dan kemudian ada juga implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan. Bagaimana kemudian nanti pemerintah untuk tahun pelajaran 2023-2024 dalam PPDB-nya untuk menerima peserta didik baru sehingga memang benar-benar transparansi, kemudian memang benar-benar yang masuk ke sekolah negeri itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk membahas hal ini, kita telah mengundang dua orang narasumber yang cukup berkompeten untuk membahasnya. Dan langsung saja pemirsa, saya akan perkenalkan kepada Anda. Yang pertama, sudah kita hadirkan Bapak M. Basir S. Hasibuan MPD selaku Ketua atau Kabid Pembina SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak Basir, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Kemudian kita juga telah mengundang dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, karena kalau kita lihat dari beberapa kejadian setiap tahunnya, ini Ombudsman ikut ambil bagian. Kenapa? Bersuara terus. Kenapa? Banyak masyarakat yang mengatakan PPDB belum transparansi katanya. Kalau kita lihat beberapa kejadian setiap tahunnya, Bang Abiyadi terus memberikan suaranya. Bagaimana kemudian nanti tahun ini penilaiannya? Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Apa kabar Bang Anda? Alhamdulillah sehat, Bang Anda. Baik. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda nanti untuk langsung berinteraksi bersama kami atau bisa memberikan saran dan sumbangsi pikiran melalui line telepon kami di nomor 081161000386. Terkait dengan topik yang kita angkat adalah strategi pemerintah untuk penerimaan peserta didik baru dan implementasi kurikulum merdeka. Dan saya langsung ke Pak Basir dulu nih. Pak Basir, bagaimana nih strategi untuk PPDB tahun ajaran baru ini? Ini yang paling mendebarkan bagi para calon peserta didik baru nanti nih, yang anak-anak yang masih duduk di kelas 9. Iya, terima kasih. Yang pertama mungkin PPDB ini selalu menjadi perhatian publik. Ya. Tidak mengenal kasta di situ. Yang kaya, yang miskin perhatiannya pasti ke PPDB. Karena ini berkaitan dengan masa depan anak atau generasi bangsa ini juga kan, memilih tempat pendidikan menurut mereka yang prestisius atau menurut mereka banyak orang yang sukses di situ nanti bisa ke depan. Walaupun pemerintah pusat sudah membuat mengkanalisasi lah istilahnya, tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit. Yeah. Maka PPDB ini yang terutama yang zonasi dekat ke rumah maka berhak untuk bersekolah di sana. Mungkin itu kalau di SMA ada 50%, tapi SMK nanti agak berbeda dia. SMK mungkin 60% dia prestasi dia yang diambil. Jadi memang pemerintah sudah mempersiapkan sedemikian rupa agar tidak ada lagi di masyarakat itu image, oh ini sekolah paling favorit maka berlomba-lomba ke situ. Dan memang terbukti kemarin yang paling banyak lulus masuk perguruan tinggi negeri itu, mohon izin, untuk negeri bukan di SMA 1 Medan, bukan di SMA 3 Medan, SMA 2 Medan, SMA 3 Medan, tapi di SMA 1 Barumun sana. Jadi di satu sisi memang ini buat persaingan juga ini. Yeah. SMA 1 mungkin karena banyak yang pilihnya UGM, UI, lumayan banyak di situ yang masuk ke situ. SMA 3 juga seperti itu, SMA 2 juga seperti itu. Jadi dari tingkatnya ini menyebar sekarang. SMA 18 yang dulu tidak di Kota Medan khususnya, yang dulu tidak diminati orang, ini termasuk 10 besar di Kota Medan masuk perguruan tinggi negeri. Artinya penyebaran dengan PPDB online ini tidak ada lagi penumpukan sekolah ini sangat favorit, sekolah yang lain tidak favorit. Sudah mulai berkurang itu. Baik, bukan yang baik sekali nih. Bang Abiyadi, ada pernyataan dari Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tadi, Bang Basir mengatakan kalau sekarang upaya pemerintah tidak lagi mengklasifikasikan ada sekolah favorit. Tapi apakah kenyataannya masih ada seperti itu? Karena kalau kita lihat dari tulisan-tulisan dari Ombudsman itu, bagaimana kemudian selama ini penilaiannya seperti apa? Apakah masih ada klasifikasi yang seperti itu kelihatannya? Meskipun memang secara terang-terangan nggak ada lagi sebenarnya, karena zonasi itu sudah jelas begitu. Iya, kalau udah mulai bergeser ya. Kalau mulai bergeser gitu ya, saya Pak? melihat ada mulai bergeser. Meski sebetulnya di masyarakat itu ada persepsi juga mungkin, tapi mungkin belum bersih ya. Tapi selalu kita yakinkan bahwa
ya bahwa sekolah favorit itu tidak akan bisa terjadi lagi karena sekarang masuknya dengan sistem zonasi. Ya. Siapa yang dekat dengan sekolah dia yang lulus, ya kan? Jadi di situ tidak ada anak pejabat, karena anak pejabat dia misalnya ya anak pejabat rumahnya misalnya jauh ya, tapi dia bisa masuk SMA 1 misalnya kan, nggak begitu lagi kan? Yeah. Jadi SMA 1 ya sudah warga situlah yang masuk, ya kan? Jadi sekitar di situ. Jadi dengan ini sebetulnya kan dengan sistem zonasi itu pada akhirnya terkikislah sekolah favorit itu, tidak ada lagi sekolah favorit. Itu yang saya lihat. Jadi sejak sistem zonasi itu diberlakukan, sebetulnya perlahan-perlahan itu sekolah favorit itu, persepsi sekolah favorit itu sudah mulai hilang. Okay. Saya kira memang ini yang perlu terus dipertahankan ya, terus ke depannya. Jadi dan ini akan betul-betul clear, betul-betul benar-benar hilang persepsi itu ketika kita konsisten untuk melakukan itu. Baik itu terutama tentu para penyelenggara pelaksana layanan, mungkin dari teman-teman dari Pak Basir ya, dari Dinas Pendidikan sampai kepada sekolah ya dan sebagainya. Ini saya kira, tapi saya lihat ya, saya kan gini, sering berkomunikasi juga dengan teman-teman kepala sekolah ya. Mereka pun sekarang sudah mulai agak lapang gitu ya. Mereka ngaku lah, kalau dulu sistem kalau bukan sistem zonasi dulu mereka lari-lari nih, dikejar-kejar, ada yang teleponin pejabat, ditelepon apa kan itu. Tapi sekarang kita mulai plong, kan, mulai nyaman kita, gak ada, ya ikut aja. Ketika ada pejabat, ya memang mekanismenya begini. Yeah. Nah, tetapi tetap saja mungkin kita harus memperketat pengawasan, ya kan? Yeah. Karena bisa saja nanti peluang-peluang kecil-kecil dimainkan, kira-kira gitu. Jadi ini yang saya kira menjadi tugas kita. Baik. Oke, Pak Basir, meski memang tujuan pemerintah untuk tidak lagi membuat ada sekolah-sekolah favorit khusus begitu ya. Tapi kemudian dampak positifnya apa sih sebenarnya untuk penyeragaman ini untuk menunjang kualitas pendidikan kita begitu? Ya, kita mungkin berbicara kualitas pendidikan sering orang langsung ke output bagaimana anak itu berhasil suatu waktu ke depan. Yeah. Tapi sesungguhnya dalam tujuan pendidikan nasional kita, dalam undang-undang kita, tujuan pendidikan itu bagaimana mengembangkan potensi peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlakul karimah. Sesungguhnya itu dulu. Yeah. Baru di situ nanti sehat, baru cerdas. Sesungguhnya cerdas itu nomor sekian. Oke. Okay. Makanya kita yang penekanan ini memang dalam dalam sistem pendidikan kita ada input, ada proses, ada output. Output, ya. Dulu kata orang input yang bagus, outputnya bagus. Belum tentu. Kalau prosesnya nggak bagus. Kalau sekarang bagaimana? Makanya di proses ini nanti lebih ditekankan bagaimana ke depan lebih bagus kualitas pendidikan kita. Baik. Jadi kalau hanya berpacu kepada input, karena nggak ada istilah anak yang bodoh. Yeah. Anak ini semua punya potensi, mungkin dia lemah di matematika tapi jago di olahraga. Okay. Ini kompetensi anak ini kan punya kemampuan yang luar biasa di bidang kurikulum yang mereka lain. Belajar lagi. Iya, makanya begitu. Itu kepentingannya kurikulum mereka belajar begitu ya. Baik. Gitu. Bang Abiyadi, kalau kita lihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah kita bagaimana pula, sudahkah sesuai dengan aturan yang berlaku begitu sehingga tidak ada lagi kata atau pernyataan dari masyarakat kami kurang informasi. Kami kurang sosialisasi. Ini yang menyebabkan kadang-kadang padahal sebenarnya bukan kurang informasi, tapi karena memang merasa kecewa karena tidak mendapatkan bagian begitu. Pandangannya. Ini kan namanya informasi terus dinamis ya. Dan gini ya, kadang-kadang semasif apapun kita lakukan, masyarakat kadang-kadang juga belum tahu juga gitu kan. Karena penyampaian informasi atau penerimaan informasi dari masyarakat itu kadang-kadang bermacam-macam sumbernya gitu kan. Nah, karena itu saya kira memang yang kita dorong adalah terus teman-teman dari Dinas Pendidikan, dari Satuan Pendidikan Sekolah untuk terus meningkatkan informasi-informasi tentang sistem penyelenggaraan PPDB ini. Ya. Jadi ya kita terus berusaha untuk meminimalisir keawaman atau ketidaktahuan publik ya tentang sistem PPDB. Ini banyak hal nanti yang mau di komping masyarakat ya. Misalnya potensi-potensi masalah itu bisa saja misalnya mulai dari misalnya calon peserta didik tidak paham dengan penggunaan aplikasi misalnya kan. Itu kan nanti jadi apa? Kan kemudian jalur pendaftaran peserta, jadwalnya bagaimana? Itu informasi-informasi yang harus disampaikan kepada semua publik ya. Kemudian kendala aplikasi misalnya ya. Misalnya error, gagal. Jadi ini semua harus
harus terinformasi kepada penyalahgunaan data. Ini semua harus dijelaskan. Ini potensi-potensi nanti masalah yang harus dipahami. Kemudian penggunaan adminduk ya, apa istilahnya itu? Nah, surat keterangan, suket ya. Suket, ini tadi kami sudah mengulas itu. Jadi ini saya kira informasi penting ya. Jadi informasi tentang surat keterangan, penggunaan surat keterangan ini bagaimana? Jadi dari Disdik sampai kepada satuan pendidikan itu harus punya persepsi yang sama. Harus punya informasi yang sama. Jangan nanti misalnya Disdik menyampaikan informasi A, tapi yang disampaikan nggak sampai ke satuan pendidikan atau sekolah. Sehingga kita misalnya ketika calon peserta didik atau orang tua siswa itu misalnya ingin mempertanyakan sesuatu, lalu kemudian padahal yang mereka sampaikan adalah hasil dari dinas pendidikan, lalu di satuan pendidikan di sekolah nggak tahu informasinya. Nah, kebijakan-kebijakan ini harus cepat sampai ke satuan pendidikan. Nah, ini maksud saya tadi bahwa informasi-informasi itu, sosialisasi itu harus terus ditingkatkan. Paling tidak kita berusaha terus meminimalisir ketidaktahuan publik tentang penyelenggaraan PPDB ini. Ya, meskipun itu sulit karena ini semasif apapun kita lakukan, kadang-kadang masyarakat juga ada yang nggak mau tahu, ada yang memang tahu gitu kan. Jadi saya kira kita akan terus berusaha itu. Dan tentu bantuan TVRI ya. Oke, baik. Itu sudah pasti. Makanya Kominfo hari ini kemari, Bang. Kenapa hari ini kemari Kominfo? Ya, sepertinya ini kan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan TVRI Sumatera Utara. Makanya ini berlangsung lah dialog ini 1 jam ke depan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Baik. Untuk meminimalisir salah penafsiran dari masyarakat, bagaimana kemudian Bang Basir dari Dinas Pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan suket itu tadi? Iya. Ini dari dulu ini yang menjadi polemik begitu di tengah-tengah masyarakat. Iya. Di satu sisi memang apa yang sudah kita buat diturunkan dari Permendikbud 01, kemudian keputusan gubernur sampai ke Juknis, ini memang ada 1-2 di dalamnya itu yang perlu menguraikan dan mengkoneksikan ke dinas terkait. Salah satu contoh di dalam Juknis itu, ketika kakak itu kan ada sekarang, ketika saya punya anak bayi, maka saya urus kakaknya, jadi kakaknya jadi baru. Sedangkan di Permendikbud kita itu minimal 1 tahun. Kalau nggak sampai kakaknya 1 tahun, kan itu ada di bawah itu usia kakak. Kalau nggak sampai 1 tahun dia ditolak biasanya itu. Langsung. Karena otomatis ya? Ya, karena di satu sisi dia kan syaratnya 1 tahun, karena menghindari kejadian sekian tahun yang lalu. Ombudsman lah itu yang luar biasa. Maka kami terus terang berterima kasih kepada Kominfo yang sudah memfasilitasi berkali-kali kan, sudah berapa kali lah. Termasuk di TPR ini kami terima kasih lah sudah difasilitasi biar bisa disaksikan masyarakat luas. Tadi kami sudah dari semalam kami koordinasi ke Ombudsman apa yang kita lakukan. Kalau kita keluarkan, kita berikan izin suket ini, maka akan muncul suket-suket berikutnya. Maka mungkin tadi diskusi kami akan kita surati mungkin nanti Dukcapil dari Dinas Pendidikan. Mohon izin kalau ada kakak dia yang lama yang tadi itu bisa digunakan untuk mendaftar juga. Artinya sebagai verifikasi, mungkin tertolak dia, kemudian konfirmasi dia ke sekolah, saya punya kakak yang lama, saya sudah lebih dari 1 tahun sebenarnya. Mungkin itu nanti bisa memudahkan komunikasi, karena tahun yang lalu pun kejadian seperti itu juga. Nah, ini mungkin evaluasi kejadian yang lalu, sudah koordinasi kami tadi, agar ini nanti kami tindak lanjuti, biar tidak ada lagi nanti suket-suket bayangan yang luar biasa, banyaknya mempengaruhi hasil PPDB kita. Nah, itu mungkin. Baik. Bang Abiyadi, biasanya kalau kita lihat setiap tahunnya, apa saja sih masyarakat yang paling banyak keluhkan untuk disampaikan ke Ombudsman selama ini? Terkait dengan PPDB? Ya, Mas Kiri, saya jujur ya, sebetulnya dalam 1-2 tahun terakhir, ini PPDB ini laporannya makin minimal. Makin minimal? Iya, karena semakin baik. Kan berarti masih makin baik ya? Iya, semakin baik. Ini indikatornya begitu ya? Iya, karena gini, saya kan sejak awal PPDB online itu Ombudsman sangat intens ya. Di awal tahun dulu itu betul-betul kacau betul itu, ya, ya sampai stuck dia nggak bisa bergerak. Tapi memang alhamdulillah itu bisa diperbaiki karena saya kira IT-nya luar biasa waktu itu ya. Gitu ya. Ya, karena gini, ketika misalnya dia berhenti waktu itu, diketahui persoalannya, misalnya ya server yang nggak kuat. Langsung komunikasi dengan Kominfo waktu itu. Kominfo tambah server ditambah dengan kekuatan. Lalu kemudian udah mendaftar, ditemukan masalahnya apa?
Ini terlalu masuk semua terlalu banyak, seluruh Sumatera Utara. Bagi zona. Dibagi zona pendaftaran. Misalnya untuk Langkat, Binjai, Medan apa itu tanggal sekian, 1 minggu ini. Kemudian ini wilayah jadi dibagi zona pendaftaran sehingga tidak menumpuk masuk dalam satu server yang sama. Itu waktu itu solusi yang dilakukan dan akhirnya berjalan dengan baik. Itu di awal-awal dulu. Nah kemudian setelah tahun berikutnya, tahun kedua, kan ini udah ditemukan masalahnya, ya kan? Nah tahun kedua ini dievaluasi, diperbaiki. Nah tahun berikut yang kedua ini masalah baru muncul, ya kan? Masalah baru muncul, diperbaiki lagi. Ya itu yang saya maksud, dan sampai sekarang dalam 2-3 tahun terakhir itu udah semakin minim laporan tentang PPDB. Ya itu, cuman yang terakhir itu dengan tahun berapa tuh? Yang 2001. Di situ memang ada masalah besar. Trouble besar. Ya itu trouble besar, dan itu yang 2001 itu lebih, menurut saya lebih parah itu daripada tahun awal ya. Karena 2021 itu walaupun dia sudah tak habis, memang betul-betul tidak bisa lagi diselesaikan, dan angkat bendera putih waktu itu IT-nya benar baru diganti dengan IT baru, IT yang lama. Luar biasa ini apresiasi daripada Ombudsman, kan ini kan penilaian pelayanannya Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Dinas Pendidikan Indonesia begitu ya. Tapi kemudian bagaimana mengantisipasi agar meminimalisir misalnya error yang akan terjadi pada PPDB nanti? Seperti apa nih antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan khususnya Provinsi Sumatera Utara nih, Bang Basir? Iya, masalah error ini kami di awal memang kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Utara. Pastinya memang karena ini sistemnya IT atau teknologi, pasti selalu ada memang gangguan-gangguan. Per hari ini aja Bang, internet kita kan lagi down semuanya, rata-rata di Kota Medan ini. Dan termasuk mengganggu simulasi tadi, tapi udah kita umumkan biar nggak resah masyarakat untuk dalam hal, masih simulasi sih. Tapi berharap kita ke depan tidak terjadi trouble lagi di dalam pelaksanaan PPDB. Selalu ada memang langkah-langkah, bisa jadi nanti ke depan kalau terjadi itu bisa jadi pertambahan waktu. Kalau yang sifatnya teknis, kami sudah buat grup juga dengan kepala cabang. Nanti apa permasalahan di bawah itu disampaikan ke operator atau tim IT cabang, nanti ke tim IT server programmer kita. Jadi nanti itu dijawab di dalam grup, dijawab dia. Jadi selama 1-2 hari ini masih memposisikan itu mana yang kurang, diuji coba dulu pendaftarannya gitu. Karena pergantian orang juga mungkin bisa jadi. Saya juga kan panitia baru ini, bukan panitia lama. Tapi saya tetap berusaha memberikan yang terbaik. Saya berdiskusi dengan Ombudsman, berdiskusi dengan Komisi E, berdiskusi dengan yang lain, dengan programmer, dengan panitia-panitia yang sebelumnya, di mana kelemahan-kelemahan kita. Jadi dari sini kita bisa belajar apa kendala yang membuat kita nanti itu tidak terulang lagi. Termasuk macam tadi kakak yang belum dianggap tidak sampai 1 tahun, tapi sebenarnya sudah lebih 1 tahun karena pergantian kakak baru, karena ada anggota baru. Ini juga nanti sudah kita pelajari dan akan kita buatkan surat nanti ke Dukcapil. Termasuklah solusi-solusi seperti ini. Bang Abiyadi, kalau melihat selama ini banyaknya keluhan dari masyarakat, sampai di manakah kemudian intervensi Ombudsman selama ini? Apakah kemudian hanya menyampaikan lewat kepada Dinas Pendidikan atau justru akan mendampingi masyarakat untuk kemudian mendapatkan haknya? Ya, saya ulang Mas Keri ya tentang beberapa contoh-contoh masalah ya. Tadi saya kira perlu kita sampaikan juga nanti supaya dimasukkan buat teman-teman di apalagi tadi Bang? Misalnya ya, ini kan nanti bagaimana sistem merespon? Apa kan nanti sistem kan online, upload kan? Bukan apa ini? Misalnya orang mendaftar dengan kakak lama. Apakah sistem menolak dia karena menggunakan kakak lama misalnya? Ya kan? Apa tanda-tanda begitu kan ya? Gini kan, tadi kan misalnya kakak itu harus baru setahun, paling tidak setahun. Ternyata kakak seseorang misalnya 6 bulan. Itu kan menurut syarat sebetulnya nggak boleh. Nggak bisa. Harus tolak. Ditolak itu. Nah kalau ternyata dia punya kakak lama, kalau itu diuploadnya kan masih ada dia kakak lama. Kalau diuploadnya kakak lama, apakah sistem menerimanya? Itu nanti perlu karena itu tadi pertanyaan juga dari masyarakat ya. Jadi baru tadi pertanyaannya nih. Jadi nanti kalau misalnya saya mendaftarkan anak saya, membawa kakak misalnya yang 6 bulan hanya baru usia 6 bulan itu pasti nggak bisa. Tapi saya masih punya kakak yang lama. Tapi belum diupdate oleh Dinas Dukcapil begitu ya? Ya, udah punya. Yang baru kan sudah punya, tapi kan nggak bisa dipakai. Maksud saya ke sistem PPDB itu nanti kalau saya upload ini yang kakak lama, apakah sistem itu menolak ini atau tidak? Kan itu nanti perlu menjadi kajian nanti di teman-teman panitia ya.
Kemudian saya kira itu tadi kesalahan perlu kita waspadai, kesalahan-kesalahan aplikasi teknologinya ya. Ini kan menjadi persoalan nanti apakah kegagalan teknologi, apa server dan sebagainya. Misalnya tadi semalam kegagalan apa itu kan tadi kan uji coba kan. Iya. Makanya dari kemarin saya sarankan ketika rapat ini terus kalau bisa terus simulasi. Iya. Supaya untuk mengetahui di mana nanti potensi-potensi permasalahan yang terjadi. Nah, intervensi ORI, Ombudsman di mana misalnya? Selama ini kita punya reaksi cepat ya Ombudsman, RCO ya. Reaksi cepat Ombudsman ketika misalnya Ombudsman menemukan atau mendapatkan laporan atau menemukan masalah, itu langsung kita melakukan koordinasi dengan Pak Basir dan teman-teman. Maka kemarin kita dalam rapat, kita sudah minta kepada Pak Basir itu kontak person seluruh di PIC di seluruh sekolah dan Capdis Sumatera Utara. Sehingga kemudian ketika ada misalnya laporan, misalnya dari Siantar atau Simalungun contoh, atau dari Padang Lawas sana Pak Luta, masuk ke Ombudsman misalnya, langsung kita komunikasi dengan Pak Basir atau misalnya langsung ke PIC pengaduan di daerah yang bersangkutan. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan karena ini harus cepat dilakukan karena ini ada tahapan-tahapan. Karena nanti kalau lewat dia nanti bisa dia gagal atau gimana. Jadi harus cepat diproses, harus cepat ditindaklanjuti setiap laporan masyarakat itu. Jangan ditunda-tunda. Itu yang akan kita lakukan nanti. Baik, artinya memang Ombudsman memang membuka ya. Artinya selama itu bisa membantu masyarakat, kenapa tidak dan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Ya, Ombudsman memang membuka posko pengaduan PPDB online sejak beberapa hari lalu. Oke, saya ke Bang Basir lagi. Bang Basir, kalau kita lihat selama ini kan memang ada panitia PPDB di sekolah masing-masing. Dan itu sebagaimana pula mereka itu siap untuk membantu masyarakat begitu. Supaya mereka keberadaannya diketahui, bukan tertutup begitu. Kalau selama ini kita ke sekolah-sekolah kan mereka memang ada panitianya di sekolah-sekolah, tapi tertutup begitu. Sehingga mungkin ya udah kalau onlinenya online ya online saja, ngapain mesti ketemu begitu. Sehingga kadang-kadang kan kita susah untuk misalnya ada memverifikasi, misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh calon siswa begitu. Tapi ada yang salah. Nah, seharusnya kan memang harus ada lebih baik panitianya lebih menerima apa salahnya begitu. Nah, bagaimana mekanisme untuk tahun ini? Iya, seperti tahun-tahun sebelumnya mekanismenya pastinya di sekolah itu ada panitia. Panitia, kemudian kemarin Bang Abiyadi sudah minta kepada kita di tindak lanjut kami kemarin pertemuan, sudah minta PIC sekolah dan PIC cabang dinas khusus untuk pengaduan. Kenapa diperlukan ini? Dan kita berharap memang mungkin agak menghimbau juga Bang. Tahun yang lalu keluhan teman-teman itu jam 12 malam pun dihubungi. Oh begitu ya? Ya maunya kan jam kerja lah kalau mau menghubungi. Artinya memastikan itu juga. Dan penyamaan persepsi tadi ini yang kurang di tahun-tahun sebelumnya. Kita di dinas ini paham ini semua, begitu di bawah tadi ada kesalahan persepsi. Jadi ini nanti hari Jumat, tadi saya bilang sama Bang Abiyadi, hari Jumat nanti kami akan rapatkan ini, akan zoomkan ini untuk menyamakan persepsi. Ketika ada terjadi pun permasalahan yang muncul langsung direspon cepat. Kita berharap memang seperti itu. Tapi memang dari tahun ke tahun selalu ada orang yang terlambat rasanya terlayani marah, melapor. Itu biasa itu. Dan kami harus menerima itu. Karena kita pelayan dan melayani orang harus memang apa boleh buat kalaupun tidak sama persepsi orang dengan persepsi kita. Tapi semaksimal mungkin kita akan melayani itu dari panitia-panitia yang ada. Bahkan kalau diverifikasi nanti mereka itu harus begadang itu. Karena mereka menunggu verifikasi. Kalau di SMA tertentu bisa sampai 1000 mendaftar, memverifikasi itu kan harus betul-betul juga. Nggak bisa hasil klik-klik aja. Kalau klik-klik aja nanti lolos nanti orang yang tak seharusnya lolos. Jadi masalah besar dia. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di setiap sekolah biasanya sudah ada meja pelayanan, walaupun bisa melalui nomor kontak yang sudah dipampang di spanduk. Ada tuh meja. Di SMA 1 beberapa hari udah ramai orang datang bertanya tentang bagaimana pelaksanaan PPDB. Oke, kita luar biasa sekali apresiasi ini upaya panitia untuk tahun ini, upaya panitia PPDB online untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada calon siswa. Bang Abiyadi, kalau kita lihat selama ini pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman itu adalah ketika di sebuah kantor pelayanan publik itu kan ada di sana informasi lain-lainannya. Kalau untuk PPDB, apakah kemudian ketika pemerintah posting saja ini dia di website-nya atau di media sosial sudah sah? Ya, intinya kan bagaimana membuat sistem informasi itu. Ini yang saya tanyakan. Artinya begini loh Bang. Memang dinas sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tapi ketika nanti, apakah perlu lagi misalnya mereka sosialisasi bisa dilihat di digitalnya begini, di website ini begini. Gitu. Gimana Bang Abiyadi? Ya sebaiknya bagaimana Bang? Sebaiknya begitu. Jadi gini,
ini kan karena ini sebuah penyelenggaraan pelayanan publik, makanya menurut saya bahwa sistem informasi penyelenggaraan pelayanan publik itu harus dilakukan dengan jelas, ya, baik itu secara manual maupun secara elektronik, ya. Karena memang kan PPDB ini pun kan nggak tetap, nggak selalu, hanya tahunan misalnya, kan. Tahun ajaran baru saja. Iya kan, itu cuma berapa 2 minggu atau berapa kan? Iya. Ya, kan segitu waktunya ini. Tapi menjadi perhatian publik, benar, Bang Abiyadi. Dan itu persoalan besar memang. Makanya saya kira walaupun misalnya sebaiknya, kalau saya menangkap sebaiknya macam kami di Ombudsman buat taruh ulang posko pengaduan. Jadi misalnya di setiap sekolah sebetulnya harus ada informasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik itu, mulai dari pendaftaran, cara-cara pendaftarannya, cara pendaftarannya, misalnya syarat yang harus diperlukan, ya kan? Waktu sebaiknya harus ada gitu supaya terminimalisir keluhan-keluhan komplain masyarakat. Ya, komplain masyarakat, ya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah adanya unit pengaduan itu, ya kan? Jadi di setiap dinas pendidikan provinsi, di Capdis maupun di satuan pendidikan atau sekolah itu harus punya unit pengaduan. Jadi harus ada apakah itu meja dibuat di situ pengaduan, tempat pengaduan misalnya di setiap sekolah, di setiap sekolah maupun di setiap Capdis, kantor Capdis. Jadi ada satu meja yang bisa piket di situ dalam masa jam kerja tentang tempat pengaduan PPDB. Yang kemudian selain ada, bukan hanya sekedar ada, tapi juga itu harus responsibilitasnya harus tinggi. Misalnya ketika ada laporan kepada dia harus cepat merespon, ya kan? Apa masalahnya, ya kan? Kalau misalnya tingkat persoalan yang bisa diselesaikan di sekolah itu saja, ya sudah selesaikan, ya kan? Tapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan di tingkat sekolah itu, teleponlah ke Capdis, ya kan? Informasi kan nggak mungkin siswa ini langsung ke kantor Capdis, benar. Ya kan jauh misalnya, kalau daerah kan jauh, ya kan? Segera dia telepon Capdis, dan Capdis harus cepat juga merespon, ya kan? Apa solusi yang harus dilakukan? Nggak bisa juga langsung Pak Basir, misalnya di provinsi, supaya ada keputusan, karena ini kan akan berjalan dengan apa? Berjenjang, ya? Iya, akan berjenjang, ya kan? Dan itu akan menimbulkan kekalutan bagi setiap peserta. Lalu kemudian kecepatan penanganan, ya kan? Jadi ini penting. Jadi selain respon meresponnya, tapi juga proses penanganan juga harus cepat pada saat itu juga, sehingga tidak sempat menimbulkan hal-hal atau kekalutan bagi setiap peserta dan orang tuanya. Iya. Saya setuju, Bang Basir, kalau kita lihat selama ini bagaimana masyarakat datang ke satu sekolah, kemudian nanti katanya harus ditanya lagi dulu ke pusat Dinas Pendidikan, Kacapdis begitu. Nah, bagaimana seharusnya upaya dari panitia lokal itu sendiri, panitia yang di sekolah itu, merespon cepat itu? Apakah ini juga sudah diatur tahun ini supaya apa? Tidak ada kekalutan oleh masyarakat begitu, sehingga meskipun sebenarnya kalah ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya tahu begitu. Tapi nanti dijawab Bang Basir setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik, pemirsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik yang kami angkat, strategi pemerintah untuk penerimaan peserta didik baru dan implementasi kurikulum Merdeka. Dan tentunya dapat kami sampaikan kembali bahwasannya dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Saya ke Bang Basir lagi. Bang Basir, bagaimana kemudian nanti penanganan keluhan masyarakat itu biar cepat langsung direspon begitu, sehingga tidak ada lagi persepsi yang salah di sana, meskipun memang masyarakat sudah lebih legowo sih sebenarnya kalau ketika ada respon cepat begitu. Ya bukan perkara dapat atau tidak, tapi bagaimana kemudian respon cepat dari pemerintah supaya merasa dilayani dengan baik begitu. Ya, respon ini memang menjadi perhatian Ombudsman ke kita, karena terus terang memang berapa kali Inspektorat dan Ombudsman mengingatkan kepada kita setiap ada hal-hal tertentu, reaksi dari luar itu harus cepat direspon biar tidak menimbulkan permasalahan. Ini pun di PPDB ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk respon itu bisa ditangani di pihak sekolah. Sebenarnya kalau bahasa penekanan Pak Kadis Pendidikan Pak Asren, kalau sempat laporan datang ke provinsi
berarti yang disalahkan sekolahnya dan Capdisnya. Oke. Karena apa? Berarti nggak tuntas di situ. Ya. Oke. Nah, itu udah hukum Bagus alamnya. juga. Itu bagus juga berarti. Berarti nanti saya akan tegur itu, saya Ya, begitu. akan tegur nanti itu adalah kepala sekolah dan Capdisnya. Ini abang kuat dari Pak Kadis. Iya, berarti. iya, udah berapa kali kita sampaikan Iya, itu. iya. Kalau saya standby 24 jam kalau dibilang lah handphone tadi Iya, pun iya. ada wartawan aja kita jawab, Iya. kita jelaskan. Saya siap-siap aja, tapi mungkin responnya mungkin tidak secepat respon ketika mana tahu ada rapat atau hal yang lain. Iya, Mungkin iya. kan nggak berani kita. Habis itu pasti saya jawab. Oke. Nggak akan mungkin nggak kita jawab. Kalau saya selaku ketua PPDB dan pelayanan dan paham kita makna pelayanan itu, kita pun kalau digitukan orang nggak enak Iya, juga kita iya, rasa. iya. Dan kami akan melayani itu sedemikian rupa. Makanya nanti kalau ada permasalahan ke sekolah tidak bisa jawab, nggak boleh dia langsung bilang itu tanggung jawab provinsi, nggak bisa. Oke. Karena kita berikan penguatan, Juknis sudah kita kasih, Permendikbudnya sudah kita kasih, keputusan gubernurnya sudah kita kasih, Iya. teknisnya sudah disampaikan melalui website, sudah tutorialnya sudah ada di situ. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada celah lagi, kan ke provinsi lah, tidak ada lagi sebenarnya. Kecuali mungkin yang tidak bisa diterjemahkan tadi macam kakak tadi, karena belum dapat kami titik temunya, sehingga memang ada perbedaan pemahaman yang di sekolah menganggap belum ada titik. Memang tahun yang lalu pun ada titik temunya. Oke. Dan ini mau kita perjelas lah titik Ya. temunya. Nanti kalau membal nanti, kami mohon ke Ombudsman nanti agar Ya. mengkomunikasikan ke Ke masyarakat. Senjata Kalau juga, bisa, baik. mohon juga ke Ombudsman untuk itu. Mana tahu nanti. Penengah begitu ya? Penengah. Oke. Nah, karena Baik. layanan publik kan. Bang Basir, yang menarik ini supaya ini kan masyarakat meskipun memang belum udah dijadwalkan, tapi kan sembari menunggu jadwal kapan ini pendaftaran PPDB, gitu Iya, ya. iya. Adakah kemudian isu angka-angka presentasi dinaikkan dikit mungkin penerimaannya kan gitu. Ini yang paling penting masyarakat sekarang ini. Mudah-mudahan Iya. kuotanya naik gitu deh. Iya. Jadi untuk tahun ini kita mengacukan ke Permendikbud. Iya. Jadi afirmasi khusus yang keluarga kurang mampu itu maksimal 20%. Afirmasi ya? Afirmasi ini untuk SMA SMK sama. Iya. Kemudian ada istilahnya perpindahan tugas orang tua dan anak guru itu ada 5%. Oke. SMA SMK sama. Kemudian ada prestasi untuk SMA itu 25%. Prestasi ini ada bagi dua, prestasi akademik dan non akademik. Prestasi berapa persen tadi, Bang? 25%. 25, oke. Akademik dan non akademik sudah Iya. situ. Dan perlu mungkin kami sampaikan kepada masyarakat pemerintah TPRI yang kami banggakan, perlu mungkin diingatkan prestasi non akademik itu yang berjenjang, yang dilakukan oleh pemerintah, bukan yang mohon izin kalau dibuat lembaga tertentu masuk nggak bisa. Oke. Jadi dia yang berjenjang, mungkin penyelenggaranya nanti KONI yang diakui pemerintah lah kan, yang Oke. masuk bagian itu. Mungkin IPSI ada berjenjang dia, OSN, O2SN, kegiatan itu gala siswa itu berjenjang, Oke. Olimpiade dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau untuk SMA ada zonasi 50%. Zonasi 50. Minimal. Maksud minimal ini ketika tidak terpenuhi yang di atas semua nanti dialihkan ke zonasi. Oke. Nah, kemudian kalau di SMK ada prestasi lomba 5% dan ada zonasi di SMK itu ini baru ini 10%, baru tahun ketiga ini berlaku, sebelumnya nggak pakai zonasi di SMK. Dan di SMK ada 60% yaitu prestasi. Nah, jadi ada prestasi 60% di SMK. Jadi ini mungkin gambaran, tapi untuk tahapannya ini tidak sekaligus semua. Oke. Khusus untuk SMA, Oke. afirmasi perpindahan orang tua prestasi ini nanti di tahap 1. Tahap 1, itu justru duluan. Yang zonasi nanti tahap 2. Oke. Kenapa dibuat seperti ini? Seperti yang sampaikan Bang Biadi tadi. Trouble nanti kalau sekaligus. Oke. Nah, itu. Jadi makanya menjaga ya? Iya, menjaga. Oke. Berarti afirmasi duluan nanti ya? Afirmasi perpindahan orang tua atau anak guru dan prestasi. Afirmasi perpindahan orang tua yang Anak tahap guru, pertama. Iya, baru afirmasi itu tahap pertama. Kalau khusus di Kota Medan ini nanti itu tanggal 20 sampai tanggal 24. 20 Sampai 24. sampai 24. 25, 26 nanti sampai terakhir sampai 26 memang masih ada perpanjangan itu nanti. 20 sampai 24 ya? Sampai 26 sampai 26 lagi. Mei Sampai ya? 26 Mei. Nah, itu untuk tahap 1. Tahap 1. Ya, itu terdiri dari afirmasi perpindahan tugas orang tua, anak guru dan prestasi. 20 sampai 26 Mei. Iya, Supaya kalau masyarakat juga ingat nih. Iya, supaya masyarakat ingat. Ya, kemudian kalau untuk SMK, afirmasi perpindahan perpindahan orang tua, anak guru, kemudian prestasi lomba dan zonasi. Oke. Jadi nanti yang SMK itu di Itu SMK. tahap 2 itu prestasi. Oke. Karena dia 60%. 60% ya. Iya, jadi kita bagi dulu. Dan zona juga di Sumatera Utara kita bagi 2. Tahun yang lalu Bang kita bagi 3. Tahun ini bagi 2 karena kita tambah server. Ya. Nah, jadi internet kita juga kita naikkan, jadi Oke. dibuat ini. Jadi bagi 2.
Zona 1 itu wilayah 7 sampai 14, mulai Oke. dari Labuan Batu sampai ke Kepulauan Nias, Iya. Toba, Samosir semua ke sana. Oke. Zona 2 itu mulai dari Tanjung Balai sampai ke Langkat Dairi Karo. Medan, itu termasuk zona 2. Zona 2. Iya, itu dia mungkin apanya. Kalau di tahap 2-nya nanti baru di awal Juni. Awal Juni. Awal Juni. Tahap Zonasi dua. untuk Zonasi. SMA dan SMK prestasi. Oke. Pengumumannya sama? Beda, tanggal 3 untuk yang tahap 1 tadi pengumuman tanggal 31 Mei. Untuk tahap pertama 31 Mei. Iya. Untuk tahap kedua yang di Juni Tahap kedua di tanggal 27. 27 Juni. Iya, 27 Juni. Oke, ini masih menarik, masih berarti persiapannya cukup Masih matang cukup ya. waktu sebenarnya. Supaya artinya begini, masyarakat juga jangan ini ya, jangan keliru, kemudian bisa Iya. memberikan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih yang mana yang tepat begitu ya. Di koran-koran kan dibuat di situ PPDB dimulai 15 Mei. Ya. Seharusnya 15 Mei itu memang betul dimulai, tapi wilayah 7 sampai 14. Oke. Jadi nanti yang di Kota Medan itu dan sekitarnya, Mebidang sampai ke Tanjung Balai sampai ke Karo Dairi itu nanti di tanggal 20. 20. Oke, kita wilayah 2. Ya, wilayah zona 2. Zona 2. Oke, kita di zona 2-nya. Iya. Baik, kalau melihat bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan saat ini, Bang, ini kan bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, Bang Abiadi. Tanggapannya, Bang? Ya, Melihat tadi bagaimana tenggat waktu antara afirmasi dan kemudian juga bagaimana tadi zonasi, prestasi itu tadi. Ini melihat ini kan sudah bisa memberikan edukasi yang jelas ke masyarakat supaya tidak ada lagi mungkin keluhan dari masyarakat untuk bagaimana kemudian masuk ke sekolah-sekolah negeri khususnya SMA dan SMK ini, Pak. ya itu kan makanya saya bilang tadi bahwa proses sosial itu harus terus ditingkatkan ya. Ya. Ini kan tadi soal kuota ya. Ya. Afirmasi 20%, perpindahan orang tua 5%. 20%. Itu sebetulnya tinggal pengaturan apa itu ya. Iya. Tapi sebetulnya kan di setiap sekolah kan kuota mereka itu kan ditentukan dengan ruang belajar ya. Iya, Itu ruang iya. belajar Iya, ya. betul. Jadi nanti tinggal mungkin Dinas Pendidikan yang menentukan berapa yang diterima yang bidang dari afirmasi, perpindahan tua, prestasi dan zonasi gitu ya. Iya. Jadi tapi intinya adalah itu sangat tergantung kepada ruang belajar, berapa ketersediaan ruang belajar. Oke. Iya. Yang kita khawatirkan sebetulnya terjadi sebelum sistem zonasi dulu, ya kan? Cuma dua. Jadi misalnya ya, ruangan dia yang cuma ada empat ruangan. Tapi diterima 8. Gitu. Jadi kita tanya, dari mana nanti kau bangunan Supaya ini? masuk sore. Iya, ini kan bukan. Ini ya kita minta uang dari siswa, itu bahaya waktu Begitu, itu. ya. Itu yang terjadi waktu itu ya kan. Ya, jadi sehingga pembagian. Saya ingin komentar soal apa tadi Mas Keri. Soal agar pengelolaan itu berjalan dengan baik. Oke. Menurut saya itu ada beberapa hal. Misalnya ya, perlu sumber daya manusia yang mumpuni di situ, ya kan? Ya, perlu sumber daya manusia yang ada, yang baik ya. Oke. Ya, jadi harus ada orang betul-betul yang menjaga unit pengaduan itu. Ya, yang bisa on time dia setiap pada jam kerja. Itu penting, Mas Kiri. Jadi harus bisa orang mengakses dia unit pengaduan itu pada saat jam kerja. Tadi mungkin jam 2 malam mungkin. Komunikatif, reaktif, Iya, begitu ya. direspon, ya kan? Iya, respon. Jadi harus ada itu. Itu penting di satuan pendidikan atau sekolah maupun di Capdis, ya kan? Iya. Itu harus ada. Supaya Supaya untuk menghindari kata ultimatum dari Pak Kadis tadi. Kalau sampai ke Sumut, itu Kan Sabdi sama sekolah ini benar nih. itu betul. Yang kedua, menurut saya Mas Keri, Pak Basir, adalah kompetensi orangnya. Iya. Kompetensi petugas pengelola pengaduan itu. Jadi dia harus ngerti. Misalnya ya, kalau ada yang melapor tentang ini, dia harus paham menjelaskan. Iya, betul. Jangan nanti dia tak ngerti, ya kan? Jangan nanti dia tak paham yang dilaporkan oleh publik, ya kan? Oke. Ya, jadi ini persoalan yang sangat penting ini, ya kan? Nanti kok misalnya kita analogikan dalam kasus yang apa itu, seperti nggak menarik analoginya ke situ ya, nanti nggak cocok ya. Tapi ini bahwa kompetensinya itu, Siap. kompetensinya harus punya kompetensi, dia harus mengetahui tupoksi dia, sehingga dia bisa menjelaskan dengan baik kepada setiap pelapor. Jangan nanti dia nggak paham atau apalagi dia menjelaskan yang nggak paham, makin Iya, kacau nanti. makin kacau. Baik. Ya itu penting. Baik. Pak Basir, Bang Iya, Basir, siap. itu kan aplikasinya sama saja semuanya. Tinggal mungkin dia klik mungkin afirmasi, prestasi, zonasi begitu. Apakah berbeda-beda juga aplikasinya? Aplikasinya sama. Sama. Tinggal hanya kliknya aja mungkin. Iya. Dia kemana jalurnya nih? Mungkin artinya dia apakah dia afirmasi,
kemudian perpindahan orang tua atau prestasi begitu? Biasanya kan kalau nanti tanggal 15 itu nanti akan ditutup zonasi. Jadi nggak bisa dia masuk ke zonasi. Jadi hanya bisa masuk pilihan yang 3 itu. Sesuai dengan tanggal ya, tahapannya begitu ya? Mungkin dia berpikir, saya ini ada kartu Indonesia Pintar, saya afirmasi. Ternyata dia pintar juga, ada prestasi yang bagus. Dia mau membatalkan itu karena nggak yakin dia nanti afirmasi, karena kalau afirmasi dia, kalau berlebih kuotanya, maka nanti ujungnya diambil jarak paling jauh, paling dekat ke sekolah. Tetap juga diberikan ke jarak. Jadi menurut ragu dia, saya ambil prestasi karena saya nilai saya 90-an semua. Mungkin dia bisa meminta ke panitia membatalkan itu. Bisa. Penting, ini yang paling penting kan begitu ya. Artinya karena selama ini takutnya kan tidak bisa begitu Bang Abiyadi. Ketika datang ke sekolah respon cepat tadi kurang. Ini kan sudah panitia yang menyampaikan bisa begitu. Bisa, tapi memang harus punya surat lah permohonan dia. Kan lengkap kan namanya juga administratif kan. Apa dasar dia untuk mengapakan itu? Mungkin dia saat itu nggak lulus, saya nanti kalau sini saya bisa lulus. Toh nanti tadi zonasi dia nggak lulus pula, ditakutnya kan gitu kan. Jaraknya lebih sedikit. Jadi makanya itu masih ada lah memungkinkan. Yang banyak nanti salah dia udah lupa dia password waktu mendaftar, itu banyak melakukan pengaduan ke kita. Nanti reset password. Biasanya banyak itu. Kalau di kita keluhan-keluhan itu yang banyak. Tapi tetap dilayani. Tetap terlayani dengan baik. Nanti melalui operator sekolah itu biasanya melayani. Tapi bagaimana sih sebenarnya triknya ini Bang Bashir supaya nanti siswa calon peserta didik ini kemudian pendampingnya juga bisa lebih berhati-hati, kemudian meminimalisir human error begitu, supaya tidak terjadi banyak permintaan ke panitia. Iya, memang harus belajar dari yang sudah sukses kan gitu dia kan. Iya, kalau selain belajar yang sudah sukses kan simulasinya cuma nggak bisa terus-menerus dong. Iya, nggak bisa. Kita juga punya keterbatasan. Ya artinya begitu kan itu dia. Juga karena simulasi yang dibuat oleh pemerintah kan cuma sebentar begitu ya. Iya, betul. Apalagi nih selain belajar dari orang sudah sukses, apalagi nih supaya mereka bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan, kemudian membuat sibuk begitu. Kita kan punya tutorial di website, kita punya tutorial, mungkin boleh dipelajari tutorialnya itu biar berkali-kali mungkin itu ya. Kendala yang paling banyak kita terima itu nanti waktu foto kakak dia kabur, foto raport dia kabur. Ini biasanya ditolak dan itu dihubungi. Baiknya memang di-scan begitu ya? Iya, maksudnya dia fotonya yang paling lucu terkadang kan foto kakak, kartu keluarga. Di fotonya foto kartu keluarganya. Nah, itu yang paling lucu kadang. Nama-namanya ayah, ibu, anak gitu di foto. Tapi itu biasa dilematis yang pernah kita lihat dan tiap tahun kejadian. Ya mungkin literasi yang agak kurang, mungkin perlu kita edukasi masyarakat kita ini. Tapi tutorialnya itu sudah cukup untuk menjelaskan kepada calon peserta didik bagaimana cara mendaftar yang bagus. Nah, Bang Abiyadi, kalau kita lihat bagaimana upaya pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk penerimaan peserta didik baru ini kan memang sudah maksimal sekali nih Bang Abiyadi. Meskipun nanti ada keluhan dari masyarakat, bagaimana kemudian ini ombudsman nanti menengahinya. Supaya sudah paham juga, kan Bang Abiyadi kan sudah sering intens komunikasi juga dengan panitia PPDB begitu untuk tahun ini. Seperti apa nih tanggapannya Bang? Kalau melihat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini kan persiapannya sudah jauh lebih matang begitu Bang. Harapan kita kan tentu ini lebih baik ya. Jadi harus tahun demi tahun itu harus lebih baik ya. Tapi saya tetap berharap itu terus sosialisasi itu masih dilakukan ya. Karena ya terutama soal jadwal pendaftaran, ya kapan yang zonasi daftar, kapan ini perlu sampai ke sekolah-sekolah saya kira perlu disampaikan di secara luas ya. Kemudian soal penggunaan aplikasi, ya kita berharap jangan sampai ada lagi misalnya yang kebingungan dengan jadwal pendaftaran, ya kan. Kemudian jangan lagi misalnya soal mungkin soal suket tadi misalnya kan, saya kira nanti itu segera diselesaikan supaya bisa segera tersosialisasikan. Tapi kita berharap, kalau saya dengar kemarin laporan waktu rapat di Dinas Pendidikan, itu teman-teman Capdis sudah main terus itu sekarang sosialisasi ya. Jadi kita berharap hasilnya itu betul-betul maksimal ya di semua kabupaten kota ya, sampai kepada para siswa sekolah untuk sampai berbagai informasi tentang PPDB itu. Saya kira itu, Mas Kiar. Menarik ini perbincangan kita. Saya ke Bang Bashir lagi nih. Bang Bashir, kalau kita lihat selama ini SMK, ini kan meskipun memang ini menjadi incaran calon peserta didik, tapi memang sering sekali ini kuotanya kurang begitu. Apa upaya dinas pendidikan nanti supaya memang ini bisa tertutupi? Artinya supaya bisa kuotanya tercukupi begitu, cukup di sana gitu, jika tidak kosong begitu. Iya,
khusus di SMK ini memang sebahagian besar orang tua kurang mungkin teredukasi tentang SMK. Padahal sebenarnya kan SMK ini 3 dia tujuannya. Bekerja melanjut wirausaha, BMW. Bekerja melanjut wirausaha. BMW istilahnya gitu. Bekerja melanjut wirausaha. Kalau SMA itu cuma 1. Melanjut. Lanjut, nggak ada yang lain. Jangan ditambahin menganggur, jangan tambah yang lain gitu kan. Karena bukan diciptakan dia untuk bekerja juga tidak. Oke, berarti SMK BMW. BMW. Bekerja Melanjut wirausaha. Oke, silakan. Nah, kalau yang SMK, SMA dia melanjut. Tapi banyak kadang anak-anak yang mendaftar di SMA ini ngikut dengan teman-temannya. Oke. Nah, padahal sebenarnya orang tuanya nanti tidak mau melanjutkan anak ini untuk ke lanjutan sekolah Perguruan yang tinggi, perguruan begitu ya? tinggi. Orang tuanya maunya anak ini bekerja ke depan. Oke. Maka karena kurang edukasi, salah lah ini. Baik. Harusnya memang, makanya kemarin kita minta sama teman-teman kepala sekolah, mohon diedukasi siswa-siswa kita yang kelas 9 ini, agar mereka memilih memang SMA atau SMK itu sesuai dengan yang diinginkan. Maksudnya mereka tamat SMA nanti atau tamat SMA, aku mau bekerja. Kalau mau bekerja ya di SMK, karena di situ ada soft skillnya, hard skillnya ada di situ. Oke. Kalau di SMA tidak diciptakan itu seperti itu, tidak Baik. diajari seperti itu. Baik. Jadi mungkin edukasi yang kurang, mungkin melalui ini pun kita mengedukasi orang tua yang mau mendaftarkan anaknya mau bekerja ke SMK tempatnya, bukan di SMA. Nah, mungkin itu. Baik. Baik, Bang Basir, sedikit mungkin ini kita sudah sampai di penghujung acara, statement closingnya. Closing statementnya apa nih? Supaya memang nanti PPDB ini bisa berjalan dengan lancar. Apa ini yang mau disampaikan ke masyarakat, Bang? Lewat dialog kita hari ini. Iya, pelaksanaan PPDB ini kami yakini karena ini adalah produk manusia teknologi, tentunya pastinya ada kekurangan dan kelemahan, tapi kami tetap ingin memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan, sehingga memang apapun yang terjadi nantinya di pelaksanaan PPDB ini, berharap kami tidak ada laporan yang sangat krusial yang menyebabkan terganggunya keinginan orang untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri. Dan harapan orang tua, prinsip dari PPDB ini keterbukaan, keadilan, transparansi itu bisa berlangsung. Dan harapan kami, Bapak Ibu orang tua siswa, silakan didaftarkan anaknya sesuai dengan lokasi, jangan memaksakan yang tidak pas pada tempatnya. Oke. Karena ini penyebab masalah besar nantinya ketika dipaksakan, seharusnya zonasinya di sini, di prestasinya harusnya di sana bisa. Tapi karena dipaksakan ke satu tempat jadi masalah. Soalnya ada ombudsman di sini yang mengamati terus. Baik. Baik, Bang Abiyadi, apa yang mau disampaikan ke masyarakat, Bang, supaya nanti PPDB untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini bisa berjalan dengan lancar, mengurangi juga laporan masyarakat ke ombudsman. Ya, tentu pertama kepada Dinas Pendidikan dulu ya. Jadi kita berharap terus dilakukan sosialisasi secara masif ya. Iya. Ini jangan berhenti sampai pada hari H pelaksanaan PPDB ya. Jadi mulai dari jadwal, sistem dan sebagainya itu terus lakukan. Yang kedua, yang saya punya catatan khusus tentang unit pengaduan itu betul-betul harus dihidupkan ya, mulai dari satuan pendidikan, Capdis dan Dinas Pendidikan ya, tempatkan orang-orang yang punya kompetensi di sana. Baru kepada masyarakat, saya kira jangan kita bertumpu kepada masyarakat pemerintah saja ya, tapi masyarakat juga harus punya inisiatif untuk mencari ya informasi. Jangan berpangku dia di rumah apa, tapi nggak ada berusaha untuk mencari, tapi teruslah berusaha mencari informasi-informasi tentang penyelenggaraan PPDB itu. Kalau ada yang kurang pas, segera pergi ke satuan pendidikan, ke sekolah, tanya di sana supaya kita mengetahui perkembangan tentang penyelenggaraan PPDB. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Abiyadi Siregar dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Menarik sekali tadi katanya harus sosialisasi secara masif, ini pesan langsung juga kepada panitia. Kemudian tadi unit pelayanan aduan juga diaktifkan supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Dan terima kasih Bang M. Basir S. Hasibuan MPD selaku Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tadi informasinya, pesan panitia, nanti adik-adik peserta didik ini nanti calon peserta didik supaya latihan tutorial yang sudah disiapkan supaya meminimalisir kesalahan sehingga tidak melulu langsung mengadu terus ke panitia begitu. Yang pasti kita berharap nanti PPDB untuk tahun pelajaran 2023-2024 lebih baik dari sebelumnya dan nanti ini bisa memberikan transparansi kepada masyarakat. Sukses untuk PPDB tahun 2023-2024. Selamat sore Bang Anda dua-dua. Sukses bagi kita semuanya. Sampai jumpa pemirsa. Aduh, aku